Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sebuah kisah kelam yang aku alami. Semua ini akan aku ceritakan agar semua sesak ini bisa terlepas. Jangan sampai teman-teman yang sedang membaca atau mendengarkan ceritaku ini mengalami apa yang aku rasakan. Aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu, tapi semua aku samarkan. Sebut saja namaku Reniki, umurku 40 tahun. Aku bekerja sebagai perangkat desa di desaku. Suamiku sendiri bekerja sebagai sopir angkutan barang di salah satu toko terbesar di desa kami. Aku dan suamiku berselisih umur 1 tahun. Pernikahan kami tidak berdasarkan cinta, melainkan perjodohan karena orang tua. Aku sih nurut saja dengan orang tua karena aku adalah anak satu-satunya. Suamiku dulu anak orang paling kaya di desa kami, orang yang paling terpandang. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Semua hartanya sudah habis. Bahkan tanah dan sawah sudah terjual karena orang tuanya mengalami kebangkrutan di masa itu. Sehingga, suamiku sekarang hanya sebagai sopir dan tidak bisa lagi menikmati kekayaan yang dulu pernah dinikmati bersama orang tuanya. Aku memiliki anak perempuan yang masih kuliah. Singkat cerita, sebenarnya ini adalah aib bagiku, tapi aku harus menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena suamiku yang tak lagi mempedulikanku sebagai istrinya. Karena suamiku jarang ada di rumah. Hal ini membuatku hilaf. Aku sadar apa yang aku lakukan ini salah. Tapi mau bagaimana lagi? Bukan hanya dengan satu orang aku melakukannya, tapi dengan beberapa orang. Aku menyembunyikan semuanya agar tidak ada yang tahu. Bahkan anakku sendiri tak tahu kelakuan ibunya seperti apa. Herannya, aku tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah aku perbuat. Mungkin karena aku terlanjur kecewa pada suamiku yang tak pernah memberikan nafkah batin kepadaku. Aku sering meminta, tapi jawabannya hanya, capek. Lama-lama aku bosan mendengar alasannya. Akhirnya aku melakukan perselingkuhan ini. Beberapa tahun kemudian, anak perempuanku hamil dengan pacarnya. Terpaksa aku segera menikahkan mereka supaya tidak menjadi perbincangan. Setelah setahun pernikahan, mereka masih tinggal bersamaku. Dari sinilah hal yang paling buruk yang aku alami. Suatu hari, aku ada urusan kerja di luar kota. Ini kesempatanku untuk bebas dari mata tetangga. Aku merencanakan sesuatu dengan kekasihku. Setelah rapat selesai, aku dan selingkuhanku berencana jalan-jalan sambil cari makan. Tapi di tengah perjalanan, kami berpisah agar tidak ada yang melihat aku habis pergi bersamanya. Sesampainya di rumah, ternyata ada suamiku yang juga baru pulang. "Loh, kok tumben?" tanyaku. "Iya, MA. Ada pengiriman batal, jadi papa pulang cepat," ujar suamiku. "Oh, begitu. Agus sama Dina kemana?" "Pak?" tanyaku lagi. "Dina ada di kamar lagi setrika baju. Kalau Agus lagi pergi, katanya ada urusan." Aku tetap bersikap baik kepada suamiku agar dia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya dia sangat setia, tapi dalam urusan batin, dia sangat tidak mau mengerti. Beberapa jam kemudian, Agus, menantuku, datang. Saat itu, malam sudah larut. Aku pergi ke kamar dan melihat Agus duduk di ruang tamu sambil ngerokok. Ia menatapku dengan pandangan berbeda. "Agus, kenapa lihat mama seperti itu?" tanyaku. "Enggak apa-apa, MA," jawabnya singkat. Namun, tiba-tiba dia bertanya, "Mama kemarin bersama siapa?" Aku terkejut setengah mati. Agus mengancam akan mengadu kepada suamiku jika aku tidak memenuhi keinginannya. Akhirnya, hal buruk terjadi antara aku dan Agus.
Setelah itu, aku sangat menyesalinya. Aku memutuskan untuk berhenti berselingkuh. Agus juga berubah setelah dikaruniai momongan. Kini semua menjadi rahasia antara aku dan Agus. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang. Pastinya, Anda akan selalu mendapatkan cerita seru.